Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Miwasaya As-Salafi Lisyabab, yaitu beberapa untaian dari ulama as-salaf kepada para pemuda, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki nasihat atau wasiat yang pertama. Nah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-wasiyatul ula, wasiat atau nasihat yang pertama. Nah, wasiat yang pertama. An-Nabil Ahwasi qala Abu Ishaq wa huwa Amr as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala, ya ma'syar asy-syababi irtanimu ay syababakum qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah wa inni la aqra'u al-baqarata fi rak'atin wa inni la asumu ashhural hurum wa thalathata ayyamin min kulli shahr wal itsnaini wal khamisa thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Nah, nomor 3947. Baik. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, membawakan untaian atau nasihat dari seorang ulama yang bernama Amr As-Sabi'i rahimahullah. Dari Abu Al-Ahwas, beliau berkata, qala Abu Ishaq, Abu Ishaq berkata, Abu Ishaq yaitu Amr As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ya ma'syar asy-syababi irtanimu, wahai para pemuda, manfaatkanlah. Manfaatkanlah. Nah, apa itu yang harus dimanfaatkan? Kata beliau, ay syababakum, yaitu masa muda kalian. Beliau mewasiatkan untuk memanfaatkan masa muda dengan baik. Nah, qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali satu malam yang lewat kepadaku, satu malam yang melewatiku, kecuali aku membaca pada malam tersebut 1000 ayat. 1000 ayat Al-Quran. Ini Masya Allah, luar biasa bagaimana semangat para as-salaf. Mereka senantiasa memanfaatkan malam-malamnya untuk tilawah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Nah, dan memang waktu yang utama untuk membaca Al-Quran itu adalah di malam hari, di malam hari. Nah, wa inni la aqra'ul baqarata fi rak'ah, dan sungguh saya membaca surah Al-Baqarah itu dalam satu rakaat. Jadi dalam satu rakaat khatam, selesai surah Al-Baqarah. Nah, ini bagaimana panjangnya salatnya di malam hari. Nah,
Wa inni la asumu ashhural hurum, dan sungguh saya berpuasa di bulan-bulan haram, ya, pada bulan-bulan haram, 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Nah, dan saat ini kita, ya, berada di bulan haram, salah satu bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, ya. Sebentar lagi kita masuk pada bulan Zulhijjah, di mana kita dianjurkan untuk, ya, berpuasa, ya, minimal berpuasa di 9 Zulhijjah, ya. Tapi kalau mau berpuasa sejak tanggal 1, ya, sampai 9 Zulhijjah selama 9 hari, ini adalah hal yang lebih utama. Nah, kemudian masalah 1 ayyamin min kulli syahr, dan demikian juga berpuasa 3 hari setiap bulannya, ya, jadi setiap bulan berpuasa. Nah, apakah itu, ya, puasanya adalah puasa ayyamul bid, ya, 13, 14 dan 15 setiap bulan qamariyah, atau puasanya, ya, setiap, ya, puasanya di boleh di awal, ya, bulan, boleh di pertengahan bulan, atau boleh di akhir bulan, ya. Jelas dia berpuasa, ya, 3 hari setiap bulannya. Nah, tsumma tala, kemudian beliau membaca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, maka adapun, ya, nikmat, ya, terhadap nikmat Tuhanmu, hendaknya engkau, ya, menceritakannya. Nah, maka ini, ya, bagaimana, ya, Amr As-Sabi'i rahimahullah taala menyebutkan, ya, kebiasaan beliau rahimahullah, dan ini tentunya sebagai motivasi, ya, bukan disebutkan untuk ria, ingin dipuji, ya, tapi ini dalam rangka memotivasi, dalam rangka memberi semangat kepada, ya, para pemuda. Nah, karena itu, ya, seorang kalau misalnya, ya, ingin memotivasi orang lain, maka boleh dia menampakkan amalannya, seperti misalnya dia bersedekah, ya, boleh dia tampakkan sedekahnya kalau dia mampu menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya, dan dalam rangka memotivasi orang lain. Tapi kalau dia sembunyikan, ya, dan itu lebih mendekati, ya, keikhlasan, itu, ya, lebih mendekati keikhlasan. Nah, apalagi kalau dia tidak, ya, mampu menjaga, ya, niatnya. Nah, qaluhu aqra'u alfa ayatin fil lailah, ya, ucapan beliau, saya membaca Al-Qur'an, ya, membaca 1000 ayat dalam satu malam, yuradu bihi at-taqrib la at-tahdid, ya, yang diinginkan di sini adalah kurang lebih, ya, bukan pembatasan. Jadi bukan batasan, boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Nah, wa ma'nahu annahu yakhtimul Qur'an fi kulli usbu'in marrah. Maknanya bahwasanya dia senantiasa, ya, mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, itu sekali dalam sepekan. Ya, sekali dan dalam sepekan. Wa khatmul Qur'ani fi kulli usbu'in marratan huwa da'bu ammatis salaf. Dan mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam sepekan ini memang kebiasaan, ya, mayoritas atau kebanyakan dari para salaf, ya. Mereka mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, itu sebanyak 1 kali dalam, ya, sepekan, ya, dalam 7 hari. Walaupun ada di antara mereka yang mengkhatamkan setiap hari, ada yang mengkhatamkan setiap malam, bahkan ada yang kadang mengkhatamkan, ya, di malam hari dan di siang hari, ya, khatam di malam hari, khatam juga di siang hari. Nah, mayoritas, ya, dari kalangan para salaf itu mengkhatamkan Al-Qur'an itu, ya, sebanyak sekali dalam, ya, sepekan. Dan itu memang ada kaidah, ya, mereka fami bisyauqin, ya, mulutku penuh dengan kerinduan, ya, itu ada maknanya sebenarnya. Nah, ya, wa an Amr ibni Maimun annahu kana yalqa ar-rajula min ikhwanihi fayaqul laqad razaqani Allahu al-barihata min as-salati kadza wa razaqa min al-khairi kadza. Nah, dan dari Amr bin Maimun bahwasanya beliau bertemu dengan
seorang laki-laki dari saudaranya, dari kawan-kawannya, maka beliau berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi karunia, memberi rezeki kepadaku tadi malam berupa salat sekian. Nah, dan memberiku rezeki kebaikan sekian dan sekian, atau demikian dan demikian. Nah, maksudnya beliau menyebutkan apa yang dia lakukan. Nah, berupa kebaikan. Dan ini sekali lagi tentunya dalam rangka memotivasi, bukan untuk memamerkan kebaikan dalam rangka disebut atau dalam rangka dipuji, tapi itu dalam rangka menyebutkan kebaikan untuk memotivasi orang. Nah, qala Abu Abdullah Al-Hakim fil Mustadrak ba'da ikhrajihi lil atharain as-sabiqain farahimallahu amra ibn Ubaidillah as-Sabi'i wa amra ibn Maimun al-Audi falaqad nabbaha lima yurabibu syababa fil ibadah. Berkata Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, setelah beliau meriwayatkan dua asar ini, dua asar yang lalu, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i dan Amr bin Maimun Al-Audi, di mana keduanya telah mengingatkan sesuatu yang menggugah para pemuda untuk beribadah. Jadi dua asar ini sebenarnya ini adalah motivasi, motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka para salaf itu sangat bersemangat, Karena itu kalau misalnya seorang, misalnya kita sebagai anak muda, belajar bersemangat, kemudian mengalami futur, dan yang namanya futur itu adalah hal yang dimaklumi, hal yang biasa menimpa seorang. Tapi ketika seorang itu mengalami futur, maka cobalah baca kisah-kisah para salaf, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana kehidupan mereka di dalam beribadah, dalam membaca Al-Quran, dalam salat, dalam bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka itu akan memunculkan semangat baru. Itu akan memunculkan semangat baru. Maka itulah fungsinya kita membaca sirah, membaca sejarah, membaca sirah Nabi, membaca sirah para sahabat, bagaimana membaca sirah para ulama, biografi mereka, sehingga itu akan memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa fil atharaini aidan at-tarbiyatu bil qudwah. Di dalam kedua asar ini juga terdapat faidah, apa itu? Yaitu at-tarbiyah bil qudwah, mendidik melalui keteladanan. Itu seorang murid, seorang guru misalnya, itu hendaknya dia mentarbiyah, mendidik serta murid peserta didiknya dengan contoh, memberi contoh, memberi keteladanan. Ketika dia ingin ketika dia memerintahkan sesuatu, maka dia terlebih dahulu untuk melakukan hal tersebut. Dia terlebih dahulu melakukan hal tersebut sehingga bisa dicontoh oleh orang. Nah, ketika dia melarang sesuatu, maka dia lebih dahulu meninggalkan hal yang dia larang tersebut. Jangan dia memerintahkan sesuatu tapi dia melanggarnya, atau dia larang sesuatu tapi dia sendiri yang melakukannya. Ada ungkapan mengatakan la tanha an syai'in wa ta'ti mithlah. Jangan kamu melarang sesuatu tapi engkau sendiri melakukannya. Nah, kadang ada misalnya guru dia larang muridnya untuk merokok. Dia larang muridnya merokok tapi dia sendiri yang merokok. Maka ini adalah hal yang tercela. Seorang itu mendidik dengan keteladanan. Nah, fasyabu yahtaju ila hadzal maqam hatta yanshita wa yashala alaihi al-imtithal. Maka pemuda itu butuh dengan hal yang seperti ini. Jadi seorang pemuda itu butuh terhadap sosok
ya, teladan, ya, sehingga dia bersemangat, ya, dan merasa mudah untuk menaati dan menirunya, ya. Dia mudah untuk menirunya. Ya. Ketika ada gurunya, ada ustadznya misalnya memberi teladan, memberi contoh yang baik kepadanya, maka dia akan menirunya. Nah, dia akan menirunya. Akan tetapi beliau ingatkan di sini, lakin yanbaghi lil muallimi ay yatanabbaha ila husni niyyatihi wa qasdihi. Ya. Tapi hendaknya seorang muallim, seorang guru, seorang pengajar itu memperhatikan niatnya, memperhatikan niatnya, sehingga dia memperhatikan niatnya, memperhatikan kebaikan maksudnya, tujuannya, hatta la yaqa'a firya, fayuhbitu amalahu atau fayuhbitu amaluhu, sehingga dia tidak jatuh pada perkara ria yang menyebabkan amalan-amalannya itu terhapus. Sebab dimaklumi bahwasanya yang namanya ria itu adalah perkara yang bisa membatalkan atau merusak amalan kebaikan. Karena itu Nabi SAW ingatkan, ini akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya apa itu syirik kecil, faqala riya, maka beliau menjawab riya, sebab riya ini akan menghapuskan amalan-amalan, Karena itu kalau seorang misalnya dia ketika dia menyebutkan kebaikannya dan itu bisa menyebabkan dia riya, maka hendaknya menghindari hal tersebut. Karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa ikhlas adalah taktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Engkau menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Tapi dua asar ini keduanya menyebutkan kebaikannya itu dalam rangka memotivasi, dalam rangka motivasi, memberi dorongan para pemuda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan senantiasa menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhlas itu merupakan syarat utama dari diterimanya amalan kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.